Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk zodiak. Untuk yang single di bulan Oktober, oke? Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini yang single. Kita akan lihat apa sih situasi yang sedang kalian hadapi, atau mungkin akan ada nggak sih seseorang yang baru, atau ya buat iseng aja untuk Aquarius, Libra, dan Gemini yang single. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini untuk yang single. Apakah ada energi yang baru atau situasi yang baru untuk kalian para single? Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Oh. Oke, untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk yang single di sini sebenarnya aku lihat di sini kalian bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio. Tapi ini juga dikaitkan dengan untuk yang single di sini ada kisses, unconditional loving, giving, receiving affection, and falling in love. Tapi di sini ada the Tower. Jadi mungkin aku lihat mungkin untuk zodiak yang Aquarius, Libra, dan Gemini yang single, Five of Wands dengan The Tower, mungkin pada saat ini satu, antara kamu memiliki beberapa orang yang dekat sama kamu. Kedua, mungkin seseorang di sini memilih untuk pergi meninggalkan suatu kompetisi. Misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia gebetannya juga punya beberapa orang, gitu ya. The Tower juga mungkin ada suatu situasi, suatu perubahan yang sangat besar antara diri kamu dengan orang. Atau mungkin The Tower juga dikaitkan dengan ibaratnya mungkin kalian baru aja single gitulah ya. Tapi yang aku lihat di sini akan ada suatu perubahan antara kamu yang para single, oke? Yang aku lihat untuk zodiak yang single di sini untuk Aquarius ada Mars. Jadi mungkin kalau misalnya kamu benar-benar nggak berhubungan dengan siapapun, oke, mungkin diharuskan untuk zodiak Aquarius kamu bisa vulnerable, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya kamu harus bisa menginvest segala sesuatu hal, atau ibaratnya juga dikaitkan, ibarat kamu harus bisa lebih berguna dengan terkait dengan seseorang. Ibarat gini, kalau misalnya kamu single dan kamu siap untuk dekat dengan orang lain, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa lebih apa ya, lebih menunjukkan feelings kamu. Mungkin ibaratnya kalau misalnya kamu nggak berhubungan dengan siapapun, mungkin pada saatnya kamu lagi fokus terhadap suatu pekerjaan, dan mungkin pada saat ini kalau Aquarius yang tidak berhadapan dengan siapapun ya, dia single tapi nggak berhadapan dengan siapapun, mungkin pada saat ini kamu sedang ibarat lagi fokus terhadap suatu pekerjaan, dan mungkin emang lagi diberkahi dengan sesuatu hal, mungkin finansial, fokus terhadap sesuatu hal, fokus dengan pekerjaan kamu yang mungkin pada saatnya ada suatu kebahagiaan atau suatu keberkahan yang terjadi sama kamu, yang pada akhirnya mungkin ya udah, gue nggak ada yang siapin deketin, gue lebih baik fokus dengan pekerjaan gue. Tapi apabila kamu single tapi dekat dengan seseorang, antara kamu atau orang tersebut tidak menunjukkan bahwa kamu capable dalam memulai sesuatu hal yang baru, atau kamu merasa kamu menutupi diri kamu gitu loh, padahal sebenarnya kamu tuh bisa atau punya potensi untuk bisa hubungan ini jadi dating, mungkin jadi lebih dekat mungkin gitu ya. Jadi ada seseorang antara kamu dengan orang tersebut. Kalau berhubungan, seseorang tidak mereveal sesuatu hal, sebenarnya dia punya potensi yang bagus dalam hubungan ini. Itu yang aku lihat, oke? Untuk zodiak siapa namanya? Libra di sini talking, interested, conversing more. Jadi ini lebih ke
Mungkin pada saat ini Libra di bulan Oktober kamu lagi fokus terhadap suatu pekerjaan, fokus texting, email gitu ya dengan pekerjaan, atau mungkin akan ada suatu informasi atau suatu email, pokoknya suatu email atau berita terkait dengan finansial, lebih kayak gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu intuisi kamu terkait dengan, kalau misal kamu single, mungkin ada sesuatu komunikasi atau email atau suatu informasi terkait dengan masalah uang, atau mungkin kamu menunggu suatu email terkait dengan yang berhubungan dengan uang. Mungkin kamu udah tahu kapan itu akan datang, tetapi mungkin pada saat ini berita itu akan datang, gitulah kurang lebih seperti itu. Karena di sini Ten of Pentacle dengan High Priestess, ada sesuatu hal yang kamu sudah mengira, atau ada sesuatu hal terkait dengan suatu email atau informasi, teks dan segala macam. Tapi misalnya terkait dengan kalau misalnya kamu single tapi berhadapan dengan beberapa orang, ada sesuatu hal yang kamu harus tanya atau review tuh intuisi kamu terkait dengan orang yang deket sama kamu. Apakah dia memiliki suatu potensi hubungan menuju sesuatu hal yang long term? Oke, kalaupun kamu merasa ada sesuatu hal yang diumpeti, ada sesuatu hal misteri yang kamu gak bisa ngebaca, atau kamu mengetahui kalau orang tersebut sudah berkomitmen dengan orang lain atau segala macam, mungkin ada suatu perbincangan di mana pada akhirnya kamu mengetahui bahwa orang tersebut telah berkomitmen atau mempunyai orang lain. Itu yang aku lihat untuk zodiak Libra. Nah, untuk zodiak Gemini, untuk Gemini yang single, di sini ada snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your soldier and the other woman. Jadi mungkin untuk zodiak Gemini yang single ya, yang benar-benar single, tapi aku lebih melihat ini single tapi yang berhadapan dengan seseorang gitu ya, yang mungkin tidak ada status, ada sesuatu kekhawatiran. Jadi aku lihat gini, antara kalau misalnya kamu dekat dengan seseorang tapi ada kemungkinan ada sesuatu kekhawatiran apakah orang tersebut berhadapan dengan orang lain. Jadi mungkin ada ada external influence atau adanya kompetisi, atau kamu mengira bahwa orang tersebut memiliki gebetan yang lain atau berhubungan dengan orang yang lain. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan kamu sebenarnya sudah mengetahui, tapi kamu berusaha untuk menutup mata kamu dan tidak mencampurkan hal tersebut dengan perasaan kamu. Tapi kamu punya rasa kecemasan yang tinggi terkait dengan orang tersebut. Oke, jadi mungkin kamu bisa tahu ya, mungkin kamu berhadapan atau dekat dengan seseorang yang mungkin dia juga masih punya orang lain, atau dia berhadapan juga dengan orang lain, dekat dengan orang lain. Ada sesuatu hal yang kamu harus bisa terbuka mata kamu terkait dengan siapapun orang yang dekat dengan kamu. Oke, tapi ini kalau misalnya kamu single yang benar-benar nggak single, mungkin ada sesuatu kekhawatiran terkait dengan situasi yang berada dalam lingkungan kamu, yang kamu merasa ada suatu musuh, ada sesuatu hal orang yang nggak suka sama kamu, mungkin ada kompetisi dalam ruang lingkup pekerjaan. Itu yang aku lihat untuk zodiak Aquarius, Libra dan Gemini. Kita akan mulai ke Capricorn, Taurus dan Virgo. Kita cepet aja ya biar nggak lama-lama. Capricorn, Taurus dan Virgo. Capricorn, Taurus dan Virgo untuk yang single, kita akan lihat energi coming towards you, atau ini bisa single, yang pure single yang gak berhubungan dengan siapa-siapa, dan mungkin yang berhubungan atau punya gebetan. Oke, Capricorn, Taurus dan Virgo single. Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus dan Virgo yang single. Oke, untuk zodiak Capricorn, not dealing with hurt, Capricorn. Untuk zodiak Taurus, date, Taurus date, meeting someone you, Taurus. Wow. Untuk zodiak Virgo, heart with a key, Virgo. Untuk yang Virgo single, heart. Oke.
Jadi sebenarnya aku lihat untuk zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo ini terkait dengan orang yang single, yang emang benar-benar pure single sama orang yang mungkin kamu punya gebetan, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat di sini paradise, happiness, expansion, enjoy ini bottom of the deck-nya lah ibaratnya kayak gitu ya, atau general energi untuk kalian paradise. Jadi mungkin ada suatu expansion atau happiness atau ada suatu berita yang membahagiakan, atau mungkin seseorang di sini ada suatu, kalau aku lihat untuk Capricorn, Taurus dan Virgo mungkin ada seseorang yang ingin saling apa ya, senang-senang lah atau saling pengen seneng lah ibaratnya gitu ya. Ada suatu keadaan dimana dia tuh pengen seneng-seneng sama kamu atau pengen keluar sama kamu. Tapi untuk Capricorn, Taurus dan Virgo mungkin ada sesuatu hal yang membuat kalian nggak mau gitu ya, atau kalian merasa nyaman dengan situasi pada saat ini gitu, atau ada sesuatu hal yang kamu punya persepsi di mana kamu nggak bisa untuk memberi keluasan dengan orang ini, kurang lebih kayak gitu. Karena Air of Sword juga dikaitkan dengan seseorang yang feeling stuck terhadap sesuatu pemikirannya dia terkait dengan situasi atau terkait dengan orang tersebut. Oke. Nah, kita akan lihat untuk Capricorn di sini, untuk zodiak Capricorn di sini not today. Okay, not dealing hurt, avoiding conversation, call person, boundaries and still angry. Jadi kalau aku lihat ini untuk zodiak Capricorn yang mungkin sudah dekat dengan seseorang. Nah, di sini ada King of Swords, mungkin antara seseorang, kamu akan ada suatu informasi atau komunikasi dari seseorang, tapi mungkin antara kamu atau orang tersebut, atau mungkin ini adalah kamu yang memilih untuk tidak ingin menanggapi orang tersebut gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang di sini menunggu suatu kabar dari seseorang yang akhirnya makin lama kamu makin kesal sendiri karena orang tersebut tidak lagi ingin tidak lagi menghubungi kamu gitu lah. Tidak lagi menghubungi kamu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang ibaratnya mungkin kayak contohnya gini. Kemarin dia nggak menghubungi kamu dan dia takut marah apabila kamu nggak ngubungin dia, atau dia takut marah karena dia kemarin tidak menghubungi kamu. Jadi ada sesuatu hal, seseorang ini berstrategi, ini gimana ya caranya untuk menghubungi orang tersebut supaya dia nggak marah, karena dia mungkin ada sesuatu hal yang dia tahu bahwa mungkin kamu akan marah apabila begini begitu gitu ya. Tapi ini aku lihat untuk zodiak Capricorn, mungkin pada saat ini kamu sedang menghindar dari suatu perbincangan atau menghindar dari seseorang yang mungkin kamu melihat dia tuh kayaknya cuma main-main aja deh, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk zodiak Taurus di sini date, dengan the Sun card dengan Nine of Cups. Jadi mungkin untuk zodiak Taurus, meeting someone new, dating, get back out there and plan set a date. Jadi mungkin yang aku lihat, satu, ada kemungkinan sebenarnya ada potensial untuk yang Taurus single, ada potensial mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan bikin kamu happy, bikin kamu senang, pokoknya ada sesuatu hal yang bikin kamu tahu orang yang mungkin dia bisa bikin kamu senang atau bikin kamu happy. Tapi yang aku lihat di sini mungkin ada suatu keraguan dalam connection ini, mungkin gitu ya. Mungkin hati-hati juga untuk zodiak Taurus. Mungkin kalau dengan Nine of Cups ini juga bisa berkaitan dengan orang yang emang dia single tapi dia lebih seneng terhadap sesuatu hal yang bikin dia tuh happy, yang akhirnya mungkin jadi dia lebih egois terkait dengan apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sini ada Air of Swords, ada sesuatu keraguan yang kamu rasakan, ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak bisa nih, gue harus bertahan dengan situasi ini, kayaknya gue tahu apa keinginan dia, apa goals dia, ada visi ini, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya untuk zodiak Taurus, mungkin kamu bisa berekspektasi terhadap seseorang yang mungkin ada keinginan untuk mengajak kamu pergi, atau simpelnya Nine of Cups ibaratnya ada seseorang yang ingin ngajak minum, makan, dating, segala macam, dan ingin ada sesuatu kebahagiaan aja sama kamu. Itu yang aku lihat, tapi aku nggak tahu apakah kamu ingin atau enggak dengan orang tersebut. Untuk zodiak Virgo di sini heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting
together and perfect. Oke. Jadi sebenarnya mungkin untuk zodiak Virgo yang kulihat mungkin ini bisa berkaitan dengan orang yang pernah kamu temui tapi kamu punya kekecewaan dengan orang tersebut, gitu ya. Mungkin kalau misalnya ini adalah Virgo, orang yang mungkin Virgo single yang sudah berhubungan atau pernah berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, gitu. Mungkin ada sesuatu kekecewaan, tapi kamu menyadari bahwa dialah orang yang mungkin di hati kamu, tapi somehow ada sesuatu kekecewaan yang dia lakukan sama kamu. Mungkin karena apakah dia berhubungan dengan orang lain, apakah dia punya orang lain, apakah ada sesuatu ketidakbalances yang dia ciptakan antara kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Tapi sebenarnya kamu tahu gitu loh, ada dia pemilik kamu, dia tuh berarti kamu punya hati sama dia, atau dialah yang memiliki hati kamu. Tapi mungkin ada sesuatu denial atau ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak bisa memberikan suatu keleluasan dari orang tersebut karena mungkin kamu pernah sakit hati dengan orang itu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius yang single. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius single untuk di bulan Oktober. Aries, Leo dengan Sagittarius single. Aries, Leo, wow, dan Sagittarius. Oke, kita akan lihat untuk para single. Untuk zodiak Aries, karmic relationship untuk yang single. Aries single, karmic. Untuk zodiak Leo, wedding rings. Wow, Leo single. Untuk zodiak siapa namanya? Wow, jatuh beb, bentar. Oke. Kita akan lihat untuk kita ini benerin dulu ya, biar enak. Oke. Untuk Sagittarius single, Hands of Card. Sagittarius single. Oke. Oke, untuk zodiak Aries, Leo dan Sagittarius di sini transcending obstacles, learning expansion, new phase. Jadi mungkin untuk Aries, Leo, Sagittarius pada saat ini kalian sedang, satu, mungkin mempersiapkan suatu pertemuan. Yang kedua, mungkin kalian pada saat ini sedang berada dalam fase yang baru, dalam meridus segala suatu halangan dan tantangan, gitu ya. Ada suatu fase yang baru yang sedang kalian hadapi, gitu. Tapi ini extending, kayak berarti kalau lihat di sini ada sesuatu hal yang kalian harus pelajari dalam suatu keadaan dan situasi. Mungkin ada suatu pencerahan di mana Aries, Leo dan Sagittarius sekarang tuh ada sesuatu hal yang kalian tuh tahu dan paham situasi keadaan kalian as a single person, atau mungkin kalau kalian berhadapan dengan orang atau gebetan kamu, gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang pada akhirnya kamu mengetahui terkait dengan karakter orang tersebut atau situasi orang tersebut. Simpelnya, kalau misalnya kamu punya gebetan, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu, oh gue tahu gue tuh sekarang letaknya di mana, oh gue tahu sekarang apa yang harus gue lakukan, kurang lebih seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang kalian harus pelajari. Oke, untuk zodiak Aries single di sini ada karmic relationship dan the sun card. Jadi mungkin untuk zodiak Aries yang aku lihat di sini mungkin ini terkait dengan aku kalau misalnya ini lebih ke seseorang yang memang sudah pernah menjalani hubungan sama kamu. Yang aku lihat kalau misalnya Aries single mungkin ini lebih ke seseorang mantan suami, mantan istri, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada suatu karmic relationship di mana kalian tuh nggak bisa atau belum bisa melepaskan suatu ikatan atau tetap aja berhubungan dengan orang tersebut, gitu ya. Ada sesuatu hal yang kalian tuh merasa nggak tahu atau nggak jelas atau gimana sih, kayaknya tetap aja gitu gue menghubungi dia atau dia menghubungi gue. Jadi ada sesuatu hal yang seperti itu.
atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan gebetan kamu tuh cuman karmik doang gitu. Tapi sebenarnya dengan Four of Wands dengan Page of Wands ini juga dikaitkan dengan seseorang yang mungkin melihat potensial hubungan ini menuju hubungan yang long term, atau simpelnya menuju suatu pacaran lah gitu. Ada sesuatu hal, seseorang ingin membina suatu kestabilan dalam hubungan kamu dengan orang tersebut atau potensi pacaran. Tapi mungkin harus dipahami bahwa ada suatu karmic lesson gitu ya, pelajaran terkait dengan vibe orang ini atau orang tersebut gitu ya. Tapi ini kalau misalnya kamu single yang tidak menghadapi atau berhubungan dengan siapapun, mungkin pada saat ini kamu sedang mempelajari sesuatu hal, atau sedang membangun rumah gitu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu project pelajari, ada yang sesuatu hal yang kamu sedang menjaga kestabilan diri kamu atau di rumah kamu, pekerjaan kamu gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal, bangun rumah mungkin, atau mempelajari sesuatu hal tentang kestabilan gitu ya. Oke. Untuk zodiak apa ini? Siapa sih namanya? Leo. Iya, Leo. Leo, wedding rings, Nine of Swords dengan Nine of Swords dengan the Sun card. Jadi sebenarnya kalau untuk zodiak Leo ini ada union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, and everlasting promise. Mungkin yang aku lihat untuk zodiak Leo, mungkin kalau misalnya kamu single, kamu ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirin gitu ya. Ada rasa takut yang kamu pikirin. Mungkin kalau kamu single ada suatu keinginan kamu mungkin ingin bertemu dengan seseorang, orang yang bisa memberikan kamu pernikahan lah, atau menemukan seseorang yang bisa kamu jadi partner lifetime kamu. Tapi mungkin pada saat ini kamu merasa suatu keraguan di diri kamu, atau kamu punya insecurity di diri kamu gitu, yang kamu merasa nggak yakin terhadap sesuatu hal, apakah itu mungkin bisa bertemu dengan orang yang baru, apakah ini. Jadi berarti kalau kartu bisa, mungkin kamu harus bisa untuk mereduce atau tidak berpikir negative thinking terkait dengan hal tersebut. Mungkin memang belum aja dapat jodohnya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada suatu gini, mungkin ada kemungkinan ada kalau misalnya kamu single tapi berhadapan dengan atau punya gebetan, ada sesuatu sifat nervous atau nggak bisa tidur, kepikiran, karena mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang kamu bisa melihat potensial hubungan kamu dengan dia, atau kamu bisa melihat orang ini bisa dijadikan lifetime partner kamu. Jadi kamu kepikiran ya, aduh besok gimana ya, atau gimana. Jadi ada rasa takut seperti itu yang kamu ciptakan karena ada kemungkinan possibly untuk bertemu dengan orang tersebut gitu ya. Oke, kita akan ke zodiak Sagittarius. Di sini hand of card. Jadi take a change, ambil kesempatan. Risk, jadi akan ada suatu resiko gitu ya. Being strategic, ada suatu strategik atau option. Jadi mungkin pada saat ini Sagittarius ada suatu, mungkin kamu gambling terhadap sesuatu hal, ada suatu resiko-resiko yang harus kamu pikirkan, mungkin ada suatu opsi gitu ya, ada sesuatu hal yang kamu ingin ambil suatu kesempatan tapi kamu tidak memberitahu ya gitu ya. Kita lihat. Nah, untuk zodiak Sagittarius di sini mungkin kamu ibaratnya kalau aku lihat mungkin kalau misalnya kamu single tapi punya gebetan, ini dikaitkan Page of Pentacles, bisa dikaitkan dengan memberi hadiah gitu ya, atau mungkin simpelnya ingin memulai pertemanan sesuatu hal, tapi somehow kamu udah tahu nih hubungan gue tuh sama dia, gue punya strong connection, hal yang gue merasa punya soul deep connection, gue merasa gue udah menemukan orang yang menurut gue tuh pas, the lovers. The lovers and the sun card ibaratnya dengan Page of Pentacles. Cuman mungkin pada saat ini kamu ingin mengambil suatu kesempatan, melihat seseorang mempunyai potensial karena kamu merasa ada mutual agreement atau mutual secara emosi lah ibaratnya dengan orang tersebut. Tapi somehow kamu ibaratnya mempunyai strategi gitu loh untuk mendekatkan diri kamu dengan orang tersebut. The lovers dengan Page of Pentacles mungkin ibaratnya secara physically kamu senang, atau mungkin secara emosi kamu sudah menemukan seseorang yang kamu merasa
punya mutual agreement atau mutual emosi, ibaratnya kesamaan yang sama. Tapi mungkin dengan Page of Pentacle dilihat dengan ibaratnya seseorang di sini penuh dengan strategi dalam memulai sesuatu hal, dalam mengambil suatu kesempatan atau inisiatif gitu ya. Jadi mungkin untuk Sagittarius, mungkin di sini ada sesuatu kesempatan yang mungkin akan terjadi sama kamu. Apapun kesempatan tersebut gitu ya, ada sesuatu hal yang kamu merasa atau ada sesuatu hal yang pada akhirnya kamu agak mempunyai strategi lah, atau tidak mereveal sesuatu hal, tapi sebenarnya kamu udah punya tuh opsi-opsi atau strategi terhadap sesuatu hal dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang aku lihat, atau mengambil suatu langkah. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Oke, ini yang terakhir untuk Cancer, Scorpio, Pisces ya. Cancer, Scorpio, Pisces single, energy who's coming toward you. Oke, untuk Cancer, Scorpio, Pisces single. Cancer pertama, kedua untuk Scorpio, lalu ketiga untuk zodiak Pisces. Cancer single, Scorpio single, dan Pisces single. Oke. Mungkin Cancer berhubungan dengan zodiak siapa namanya? Wedding ring itu siapa ya? Leo. Pisces berhubungan dengan zodiak siapa namanya? Sagittarius. Mungkin, I don't know. Ini kan untuk yang single ya. Oke, untuk kalian, untuk Cancer single, wedding rings. Energy who's coming towards you, wedding rings. Zodiak Cancer single, wow. Untuk zodiak siapa namanya? Scorpio single, the sword and rose. Untuk Scorpio single, sword and rose, clarity, truth. Untuk zodiak siapa namanya? Pisces single, hands of card. Pisces single, King of Cups, Queen of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya aku lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin kalian baru saja sedang mengalami sesuatu kekecewaan, heartbreak, atau mungkin pada saat ini kalian sedang dalam masa penyembuhan sesuatu hal dari masa lampau atau baru saja yang terjadi gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin Cancer, Scorpio, Pisces sedang mengalami sesuatu healing dari relationship yang toxic, atau mungkin pada saat ini kalian sedang mengalami suatu kebebasan dari suatu hubungan yang kurang baik gitu ya. Ten of Wands, mungkin sesuatu hal yang kamu rasakan berulang-ulang, mungkin ada beban sesuatu hal yang sedang kamu rasakan, dan mungkin simpelnya mungkin pada saat ini susah banget buat move on terhadap sesuatu hal yang toxic, tapi pada saatnya akhirnya ya udah, mungkin ini adalah saatnya untuk memulai sesuatu hal yang baru. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer di sini, untuk Cancer yang single, wedding rings. Jadi aku lihat untuk zodiak Cancer, jadi Ten of Wands dengan the World card. Kalau misalnya kamu baru saja putus cinta, sakit hati, ibaratnya itu akan segera berakhir. Ten of Wands dengan the World card, segala sesuatu hal yang membuat kamu merasa susah banget sih move on, susah banget sih untuk pergi dari sesuatu hal, itu akan segera berakhir karena di sini ada Ten of Wands dengan the World card. Wedding rings, unions, jadi bisa dikaitkan dengan mungkin yang single ada kemungkinan kamu akan misalnya party mungkin, atau ketemu dengan teman-teman di mana kamu akan menemukan seseorang yang ibaratnya wah kayaknya gue suka nih, kurang lebih seperti itu. Atau diharuskan kalian untuk mengakhiri segala sesuatu hal yang memang ibaratnya kalau memang udah putus, kamu harus bisa moving on dan keluar tuh, pergi sama teman kamu, blending atau bonding dengan orang yang lain dan segala macam. Three of Cups, jadi mungkin ada celebration, pergi ke tempat sesuatu hal, tempat social event atau segala macam yang membuat kalian tuh bisa lepas dari segala sesuatu hal yang udah gak bekerja sama kalian. Tapi ini juga bisa dikaitkan ibaratnya segala sesuatu beban yang mungkin kalau kamu gak bisa move on, sesuatu hal-hal yang kamu menyakitkan dan segala macam, akan ada suatu union atau soul, atau mungkin akan ada suatu pertemuan
atau sesuatu hal yang menggembirakan yang terjadi dengan kamu. Tapi kalau dikaitkan dengan wedding rings, dengan union, ini kan single ya, tapi mungkin bisa aja, siapa tahu tiba-tiba ada orang yang melamar kamu. Tapi kalau aku tuh lebih melihat akan ada suatu pertemuan, atau mungkin ketika kalian hanging out, mungkin ada seseorang yang mungkin tuh kayak siapa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi akan ada suatu pertemuan yang mungkin kalian bisa ekspektasi. Oke, untuk yang single di bulan apa ini? No, ini Scorpio. Untuk zodiak Scorpio, di sini ada Sword and Rose, Clarity, Truth, Revelation, Solidarity, First, Honor, Protection, and Power. Jadi aku lihat untuk Scorpio, mungkin dengan siapapun kalian berhadapan, yang aku lihat sebenarnya di sini Nine of Cups. Nine of Cups adalah orang yang single, yang mungkin dia tuh masih pengen senang-senang dulu, masih lebih memprioritaskan kebahagiaannya dia secara emotionally. Mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan situasi yang tadi di sana, mungkin Scorpio, kamu baru aja mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, yang pada akhirnya kamu udah gak mau nerusin hubungan yang, atau berusaha pergi dari situasi yang toksik, kurang lebih seperti itu, karena ada suatu clarity atau truth atau kebenaran yang sudah kamu dapatkan. Tapi somehow di sini dengan Nine of Cups dengan Seven of Wands, kalau misalnya kamu single dan baru aja putus dengan seseorang yang mengecewakan, yang aku lihat mungkin pada saat ini kamu mau happy being a single. Nine of Cups dengan Seven of Wands, jadi mungkin ada beberapa orang yang mendekati kamu, tapi kamu menolak hal tersebut. Oke, kamu membuat blokade diri kamu, dan kamu tidak menginginkan ada orang masuk sekalipun atau sedikit pun ke dalam hidup kamu. Ya berarti kamu, gue happy kok yang sekarang, gue baik-baik aja kok, kenapa jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kamu mungkin memblokade diri kamu untuk being happy and single, karena emang pada saat ini mungkin kamu lagi happy, lagi single, lagi enak sendiri dan segala macam. Jadi pada saat ini yang aku lihat, mungkin kamu berusaha mendorong atau memblok diri kamu terkait dengan beberapa orang atau dengan seseorang, gitu ya. Itu simpelnya. Karena di sini Seven of Wands, jadi kamu lihat kan di situ ada suatu pintu di mana mungkin pusat kebahagiaannya kamu dan segala macam. Tapi yang aku lebih melihat seseorang di sini berusaha memblokade dirinya terkait dengan orang-orang yang ingin memulai dengan kamu, atau vice versa. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan apabila mungkin kamu zodiak siapa sih namanya? Oh ya, Scorpio. Mungkin ini juga dikaitkan dengan seseorang sudah tidak ingin lagi untuk memfight terhadap sesuatu hal, yang mungkin berhadapan dengan seseorang yang lebih fokus terhadap kebahagiaannya dia sendiri, yang akhirnya dia tuh egois banget sih, kayaknya dia tuh deket sama gue, senang sama gue, tapi kayaknya dia nggak begitu peduli apa-apa tentang dia, apa-apa tentang maunya senangnya sama dia, yang akhirnya mungkin seseorang di sini berusaha mereview bahwa orang tersebut tuh cuman pengen senangnya dia doang, bukan pengen berhubungan gitu ya. Jadi hati-hati dengan apabila kamu punya seorang gebetan yang mungkin dia cuma masih pengen senang-senang aja. Itu aku lihat, yang masih pengen senang-senang aja, masih pengen sesuai dengan apa maunya dia. Dan mungkin ini adalah saatnya kamu untuk mengclearkan situasi orang tersebut. Untuk ya buat apa kalau misalnya kamu single dan kamu siap untuk menjalin suatu hubungan, kayaknya kamu berhubungan dengan orang yang salah, yang mungkin dia masih pengen senang-senang aja. Oke? Oke, untuk zodiak Pisces, ini yang terakhir. Jadi hands of card, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius. Tapi ini juga bisa dikaitkan take a change, risk, being strategic, option, not showing hand, and gambling. Jadi mungkin seseorang di sini, kamu misalnya kalau kamu single tapi kayaknya kamu punya gebetan, kalau lihat di sini, seseorang di sini ada keinginan untuk memberikan suatu hadiah kah, atau ada sesuatu kesempatan yang ingin dia lakukan, dan dan membuat suatu strategi gimana ya caranya untuk ngedeketin. Apakah gue harus menggunakan emosi gue atau memberikan suatu hadiah. King of Cup dengan Queen of Pentacle, kamu mungkin bisa juga diberikan suatu hadiah, sesuatu hal yang kamu suka, karena dia tahu gimana cara memanjakan kamu, gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu yang aku lihat. Tapi hands of card dengan take a risk and being strategic terkait dengan, mungkin ini juga mungkin Pisces, kamu suka dengan seseorang yang mungkin dia tuh apa ya, gimana ya, pokoknya yang aku lihat adalah seseorang di sini mungkin suka dan sayang sama seseorang gitu ya, tapi ada sesuatu hal yang harus dia lakukan atau berstrategi dalam mengambil hati orang tersebut. Kalau kamu single banget pada saat ini, mungkin kayak
kamu mempermainkan seseorang, berusaha memainkan secara emosi, bermanipulasi gitulah ya, bermanipulasi, tidak mereveal diri kamu terkait dengan apa yang kamu rasakan. Sebenarnya kamu tuh sayang, atau kamu tuh sebenarnya udah mulai suka nih, udah mulai gimana-gimana, tapi kamu nggak ini aja, kamu nggak nunjukin kalau kamu suka, kamu menunjukkan kalau kamu tuh gue lebih seneng sesuatu hal yang mungkin pekerjaan dan sibuk dan segala macam. Aku nggak tahu apakah itu akan berhubungan dengan Pisces. Mungkin itu juga bisa mungkin itu yang kamu rasakan terkait dengan seseorang, atau mungkin seseorang sedang memikirkan sesuatu hal atau berstrategi untuk mendapatkan kamu. Oke, tapi hati-hati dengan King of Cups, orang yang mungkin dia bisa memanipulasi sesuatu hal dengan kata-kata yang baik, tapi dia tidak bisa merealisasikan hal tersebut. Maka dibutuhkan untuk sesuatu hal yang praktikal dalam menuju sesuatu goals yang sama. Oke, bye single.